Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Dedi Rahmawan di program Mojok Tokoh Tribun Jambi. Pembahasan kita kali ini terkait dengan sejarah Jambi. Maka kita akan melihat ke masa lalu, bahwa pada 26 April 1904 Sultan Taha gugur setelah berperang habis-habisan melawan penjajah Belanda. Hari itu menjadi hari kelam bagi perjuangan rakyat Jambi melawan penjajah Belanda, karena patron tokoh Sultan Jambi ketika itu gugur, Sultan Taha. Dan hari ini 118 tahun kemudian, bersama saya hadir Raden Mudo Mangkunegoro atau Raden Wawan Fitrah Nugraha. Beliau adalah keturunan dari Sultan Taha. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkanda. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Oke, jadi Tribuners, beliau ini adalah Sultan Jambi sekarang yang baru ditabalkan 23 Februari. 23 Februari, Ya, betul. 23 Februari yang lalu. Iya. Oke, kita akan berbincang-bincang nih, Pak Siap. Sultan. Mohon maaf nih kalau salah sekali nyebut abang. Nggak apa-apa. Oke. Apa rasanya jadi Sultan? Yang jelas pribadi sih suatu kebanggaan, tapi kebanggaan ini dicampur dengan beban berat dari keluarga besar Kesultanan Melayu Jambi, di mana ini adalah beban di mana saya mikul amanah yang dari keluarga ingin memajukan nama Sultan Taha atau Terah Sultan Taha. Ya, jadi bercampur lah Bang. Saya bercampur dalam arti kata ya, secara pribadi ada kesenangan, secara moral Beban adalah tadi, ya. beban berat bagi saya, itu aja. Oke. Beban, oke. Mm-mm. Beban itu lalu bagaimana Bang supaya Ya. Sultan bisa meringankan beban itu, Betul. mewujudkan harapan-harapan tadi? Betul. Jadi sebelumnya sebenarnya beban saya ini separuh atau kalau arti persentase itu 60% udah diambil oleh almarhum ayah Anda dulu. Ayah Anda dulu sebenarnya yang dinobatkan di 2012 itu Sultan Abdurrahman Taha Saifuddin. Itu adalah orang tua saya. Dia adalah anak dari Raden Inokertopati, di mana dia telah meluruskan apa sih sebenarnya Sultan sebenarnya, tapi mungkin masyarakat Jambi belum mengenal sosok beliau terlalu dalam, tapi di luar almarhum Papa sudah terkenal. Jadi malah dia sebagai pencetus atau penasehat di berbagai forum-forum kesultanan. Jadi beban itu sebenarnya sudah terpikul oleh dia dan saya hanya melanjutkan. Oke, Sultan, berarti kalau kita lihat susur galur, Iya, artinya betul. misalkan Sultan Taha ya. Betul. Lalu Sultan Taha itu sampai ke abang seperti apa? iya, jadi kalau posisi jantan turun jantannya, kita dari Sultan Taha punya istri keempat itu Nyimas Pipit, posisinya punya anak Inokertopati. Residen pertama Jambi. Lalu Inokertopati menurunkan anak pertama dia itu Raden Jakpar. Raden Jakpar menurunkan anak tunggal dia bernama Raden Abdurrahman. Raden Abdurrahman menurunkan saya, Raden Wawan Fitrah Nugraha. Dia turunan kelima jatuhnya. Ya? Kelima kalau dihitung dari Sultan Tahanya. Jadi itu ya susah jalan. Jadi jelas. Iya, jelas itu jantan dan jantan. Sementara dari pihak Pangeran Ratu kita dapat juga. Pangeran Ratu anak dari istri pertama Siti Khalijah itu Permaisuri ya. Istri pertama itu tetap namanya Permaisuri, itu melahirkan anak 4. Jadi 4, 1 cowok, 3 cewek. Dimana 1 cowok itu adalah R.A. Rahman juga, Pangeran Ratu namanya. Iya, Pangeran Ratu. Anak keduanya Nyimas Intan, Nyimas Pipit, dan Nyimas Nunit. Nyimas Nunit dan Nyimas Pipit itu yang Nyimas Nunitnya meninggal waktu kecil, Nyimas Pipitnya itu tidak punya keturunan. Sementara kalau Nyimas Intan itu dia nikah sama Said. Ya, sama Said. Jadi turunannya banyaklah ke bawah itu. Sultan, kalau kita bicara penabalan, berarti ada yang ditabalkan, Betul. ada yang menabalkan. Iya. Oke. Yang ditabalkan jelas Iya. Sultan ya, Betul. Raden Wawan menjadi Iya. Sultan Mudo Mangkunegoro. Iya, betul. Lalu siapa yang menabalkan?
Jadi dalam sejarah penambalan sebenarnya kemarin tuh bukan penambalan. Kita luruskan lagi sejarah, sebenarnya itu acara turun keris namanya di kita, Bang. Turun keris. Turun keris. Jadi sebenarnya penambalan itu adalah acara di waktu ayahanda menjadi sultan. Di tahun 2012 ya, itu namanya acara penambalan. Berhubung wafat atau mangkatnya orang tua saya Raden Abdurrahman, maka kita wajib untuk meneruskan apa perjuangan yang almarhum telah berikan. Jadi untuk meluruskan sejarah ini tetap ada harus pewarisnya. Pewarisnya itu yaitu saya, anak tunggalnya. Jadi kemarin tuh acara namanya turun keris. Siapa yang menurunkan keris itu sebenarnya yaitu tadi ibunda saya atau permaisuri kemarin. Kalau sekarang udah jadi sudah jadi Bu Suri. Kalau sekarang kan udah jadi Bu Suri. Jadi yang menurunkan keris adalah yang wajibnya adalah Ibu Suri atau mama saya sendiri dan diwakilin kemarin oleh 3 dari ketua lembaga Nusantara ya, seperti Pak Ketua FSKN, lalu Ketua Matra Masyarakat Adat Nusantara, lalu ketua yang terakhir Ketua MAKN Majelis Adat Kesultanan Nusantara. Menyerahkan keris kemarin. Iya, ada 4 orang ya, 4 orang saya bergilir. Ya, saya lihat kemarin itu pas Februari ya. Iya, Februari. Oke. Sultan, kalau tadi kan Sultan Taha memiliki beberapa istri. Betul. Kita menyadari mungkin tentu dari pihak ada juga keturunan. Mungkin bagaimana Sultan menyikapi hal ini? Seperti artinya ada perbedaan pendapat lah mungkin seperti itu. Jadi memang sebelum almarhum Papa meninggal kemarin, memang bukan direncanakan kan, Allah punya kuasa. Tepatnya di bulan puasa tahun kemarin kita buka bersama keluarga kesultanan di seberang ya, di seberang. Jadi Papa udah pernah mewasiatkan ke keluarga bahwa nanti pengganti dia adalah saya yang bergelar Sultan Mudo Mangkunegoro. Oh, itu sudah dari ayahanda dulu. Ya. Kalau gelar dari kerajaan-kerajaan lain banyak sih, nggak perlu saya sebutin. Artinya ketika itu Sultan sudah menjadi pangeran ratu ya? Udah pangeran. Jadi udah didaftarkan, udah jadi pangeran. Itu didaftarkan jadi pangeran udah dari 2016. Semenjak Papa udah bergerilya keluar itu saya udah didaftarin, dan saya udah ada 3 atau 4 kali ikut dalam acara-acara tersebut. Malah saya tadi udah dibilang udah dapat gelar juga dari seperti kerajaan di Yogyakarta, di Denmark, di Sulawesi ada juga. Jadi intinya Papa memang mewasiatkan jabatan atau gelar itu kepada saya, yang dulunya di zaman Papa itu keluarga kita banyak tidak bersinergi dalam arti kata pengen jadi semua nih, wah aku yang layak. Tapi dengan jabatan saya sekarang, kita pun sudah memilih kemarin apa tindak lanjut kita untuk keluarga, maka kita udah berkomitmen untuk menyatukan semua keluarga kita, baik itu dari turunan istri pertama sampai 9. Jikalau kemarin kita pun udah bersosialisasi sama lembaga adat kota, jikalau ada dari 100 keluarga ternyata ada 3 atau 5 orang yang nggak sowan ke saya, yaitu memang haknya mereka, ataupun mereka pengen jadi, yaitu terserah mereka, karena mereka menganggap itu tadi dirinya benar, itu aja. Oh, artinya banyak juga Mas, ada ratusan tadi ya? Iya, banyak. Keluarga banyak yang masih hidup, sampai cucu cicitnya banyak. Banyak di domisili di Jambi? Di Jambi ada rata-rata semua ada, dan sebagian juga ada di Malaysia. Ya, sekitar 30 orang dari turunan ada yang di Malaysia. Tapi itu pun tetap kita itu karena COVID aja kemarin. Kalau enggak, mereka akan datang kemarin di penurunan keris waktu penambalan saya kemarin. Sebenarnya sekarang Sultan Jambi sudah ada. Apa sebenarnya yang ingin diberikan kepada Provinsi Jambi lah? Oh ya, kemarin kita sudah juga ya, ada video singkat saya sowan sama Pak Alaris. Insya Allah kita akan tetap dukung apa yang Pak Aris inginkan kemarin. Sebenarnya 1,5 jam menghadap Gubernur atau Raja Jambi itu sudah sebenarnya pembicaraan yang luar biasa kami dengan dia.
Tapi memang di cut untuk tidak wartawan mengekspos sebenarnya atau memberitakan apa yang kami bicarakan sebenarnya. Jadi sebenarnya ya udah ketemu. Jadi banyak visi dan misi yang udah saya bagi ke Pak Aris. Jadi yang paling penting satu contoh visi dan misi kami di Kesultanan adalah merebut kembali Pulau Berhala. Jadi Pulau Berhala sebenarnya sudah saklek kalau untuk provinsi itu dimenangkan oleh Kepri. Ya. Tapi kita bisa sudah sowan ke Kesultanan Riau bahwa kita bisa menggugat lagi dengan sistem kesultanan. Jadi di mahkamah itu kalau yang menggugat masih dari provinsi Jambi itu nggak bisa. Dalam arti kata karena sudah saklek dimenangkan oleh Riau. Jalur pemerintahan udah terkunci. Jadi kita akan mencoba melewati dengan jalur kesultanan itu. Jalur adat lah ya. Jalur adat kesultanan bahwa kita akan ngumpulin bukti-bukti bahwa sebenarnya itu punyanya kita. Itulah jangka menengah kita yang akan kita buat untuk provinsi Jambi. Itu Sultan ya. Iya, kalau yang lain banyak sih, mohon maaf. Ada video singkat dari Pak Alaris, malah kita akan membeli kapal besar nanti itu di Ancol untuk objek wisata. Kalau raja-raja mau pengen mana sih kuburan Datuk Paduka Berhalo atau mana sih kuburan keluarga yang lain. Nah, jadi lewat kapal itulah Batanghari nanti kita berikan namanya objek wisata religi. Ya. Oke, tapi terkait berhala memang menarik, karena memang kita tahu lah. Betul. Bahkan saya dengar cerita-cerita orang-orang tua saya dulu itu, kalau di pelajaran sejarah Belanda itu memang Pulau Berhala itu bagian Jambi. Milik kita. Dari kita jadi memegang peta letak untuk titik koordinat di zaman Belanda itu peta Belanda bahwa memang itu kepemilikan Jambi. Jadi nggak bisa dipungkirin. Sementara raja yang di Riau pun kita sudah sowan juga bercerita sekilas lah tentang apa mereka sebenarnya ngakuin sih itu punya Jambi. Tapi kenapa di pemerintahan ya kita nggak bisa sebutin pemerintahan di zaman siapa, kenapa bisa kalah itu atau artinya nanti Kesultanan Jambi. Iya. Dalam hal ini direpresentasikan Sultan. Iya, betul. Berarti akan bersinergi ya dengan provinsi. Jadi insya Allah kita mulai dulu dari kitanya dulu. Maksudnya kita akan membentuk struktur dulu. Struktur siapa orang-orang di dalam saya yang bekerja berkomitmen sama saya itu akan saya ambil. Dan kita akan bersinergi ke provinsi melalui lembaga adat dulu, lembaga adat. Oke. Sultan, kalau kita lihat gitu kan, misalkan Yogyakarta. Betul. Yogyakarta. Jogja, jelas kan ada fisik bangunan pun ada gitu betul. Kan. Nah, yang jadi pertanyaan banyak masyarakat Jambi itu kan salah satunya itu. Iya. Kesultanan Jambi. Di mana misalkan kerajaannya? Mungkin bisa Sultan jelaskan itu. Jadi itu salah satu perbincangan saya sama Pak Alaris kemarin selaku sebenarnya saya ngomong itu Raja Jambi. Saya bilang kemarin Datuk adalah raja kami, bahwa Datuk adalah pemimpin kami itulah raja kami saya bilang. Jadi dari situ saya sudah mengkomitmenkan diri bahwa pinginnya itu gedung atau istana, memang bukan masyarakat aja tadi ya yang bertanyakan. Raja-raja di luar itu sekitar 100 orang itu menanyakan di mana sih letak bangunannya, mana kerajaannya gitu kan. Tapi saya ceritakan bahwa kerajaan kita di Tanah itu, kerajaan Sultan itu hancur atau diporak-porandakan oleh Belanda, itu saya ceritakan. Insya Allah kita salah satu program kita ingin membangun atau membuat lagi replikanya di kota Jambi. Itu yang pertama, Kakanda. Yang kedua, kita tetap membuat aslinya di Tanah Garo yang banyak beredar, tinggal tiang-tiangnya aja. Itu kita sudah sowan sama tim saya. Insya Allah kita akan turun ke sana berkomunikasi lah lewat dan juga kita lewat bupati sana ya, dan juga kita insya Allah kalau dananya kita juga sudah mencoba melewati jalur provinsi dan jalur pusat, jadi ada dua alternatif. Artinya pertama yang di Tanah Garo itu yang kalau kita
lihat tinggal Iya, tiang. tiang. Bener berarti. Iya. Bener. Kalau sejarahnya bukan dihancuri Belanda sih. Kita punya sejarah bahwa buku atau apa itu sebenarnya dari Raden Inokertopati dulu sebenarnya posisinya itu memang dihancurkan. Dihancurkan pengennya dipindahin. Dipindahin sebenarnya ke kota. Ke kota Jambi itu tepatnya sebenarnya di kantor pos dulu. Kantor pos sekarang. Titik nol ya. Titik nol di kantor pos itu sebenarnya pengen dibangun kemarin kerajaan Melayu Jambi di situ sebagai pengganti dari yang di Tanah Garot. Tapi ternyata ada bencana, ternyata kapal yang membawa kayu-kayu itu ternyata tenggelam di Sungai Batanghari. Jadi nggak jadilah perpindahan kerajaan itu ya. Tapi kalau cerita-cerita bahwa dulu juga kerajaan Jambi itu berada di yang bangunan sekarang berdiri Masjid Agung terus dihancurkan Belanda, itu benar juga berarti kan? Benar. Jadi posisi itu benar bahwa itu di situ adalah tempat di mana Sultan Taha dulu berembuk ya untuk strategi perang, ada itu memang sejarahnya bahwa itu benar. Titik itu pertama dibangunlah, jadi sebenarnya dia sekaligus bukan hanya tempat berembuk. Di situ Sultan Taha karena memang dia alim ulama, di situ tempat musola kecil dulu, tempat dia beribadah, berkumpul, berembuk untuk strategi perang. Terus diserang Belanda, maka dia sekarang untuk menghormatinya dijadikanlah Masjid Agung, betul. Siap. Oke, Sultan. Kalau apa namanya, kan Sultan Taha ini sudah menjadi pahlawan nasional ya? Siap, ya betul. 77 ya? Ya, di tahun 77. Sultan selaku anak keturunan Sultan Taha, sejak kapan sih mendengar diceritakan mungkin oleh keluarga siapa Sultan Taha itu seperti apa? Kalau saya semenjak dari SD ataupun SMP papa udah cerita sih siapa sebenarnya kami keturunan apa, tapi hanya sebatas yaitu cerita belaka. Saya pun juga tahunya pas sudah di SMP dulu sejarah, memang mengangkat ada sejarah Jambi, itu ada pelajaran juga. Kami dibawa ke museum, siapa sih Sultan Taha gini, tanya ke orang tua, ya itu datukmu katanya, itu buyutmu ternyata di museum itu. Ternyata tanya dari mana, lihat itu ada nama Raden Inokertopati, itu adalah buyutmu katanya. Nah di situ saya baru tahu, paham bahwa waktu SMP itu, oh berarti kami adalah turunan Sultan Taha atau turunan Ningrat, itu aja. Jadi ketika misal kayak tadi kunjungan ke museum tadi kan apa, wah itu datuk saya misalnya gitu. Iya pasti. Yang jelas kalau untuk sekarang pasti saya udah jangankan itu di bandara aja setiap kali saya mau berangkat itu pasti saya bikin update status Sultan Taha Airport, langsung saya bikin di situ. Ini adalah datuk saya, itu saya jadi menghargain bahwa kita akan pergi itu ya sowan lah, maksudnya bahwa ini sejarah Jambi itu sampai nama rumah sakit, nama bandara pun dipakai gitu. Oke Sultan, terkait cerita-cerita Sultan di masa lalu, oleh keluarga, oleh orang tua, cerita-cerita apa lagi sih yang diwariskan terkait sosok Sultan Taha? Iya, jadi Sultan Taha itu adalah suatu seseorang yang memang tidak mau berembuk ya. Kalau setahu saya itu sejarah tidak mau berembuk sama pemerintah Belanda, atau kalau secara kasarnya itu antek-anteknya itu gitu kan, antek-antek komunis lah yang menjajah kita. Jadi kalau ada di kemudian hari tiba-tiba orang atau mengklaim bahwa susul galur daripada Sultan Taha itu dikeluarkan oleh Belanda tahun berapapun itu, saya sangat tidak setuju, karena dalam sejarah kami bahwa Sultan Taha itu jangankan mau berembuk, ketemu aja dia nggak mau, malah banyak sudah Belanda yang dia bunuh dalam peperangan, sampai dia, itulah hebatnya Sultan Taha, dia untuk keluarga diungsikan dulu. Contoh anaknya Pangeran Ratu dia ungsikan dulu, anak dia pertama yang cowok itu diungsikan dulu. Karena ngapa? Di Pulau Jawa, karena dia nggak mau terlibat peperangan anaknya. Jadi keluarga semua disembunyikan, termasuklah keluarga kami turunan Inokertopati. Di seberang tuh masih ada cerita dari orang tua dulu bahwa Belanda nyerang itu dia dibikin tank besar di bawah tanah, nyingit di bawah situ, nyai-nyai kami dulu. Jadi itu suatu suatu hal yang menakutkan bagi mereka kalau cerita dulu. Jadi memang keluarga Sultan Taha dikejar atau dicarilah kami, yang garis lurusnya, untuk makanya dicari untuk ditawan dan diungsikan.
Contoh Sultan Taha itu pernah diungsikan sampai ke Malaysia, sampai dia juga memiliki istri di sana juga, makanya ada turunan. Nah itu salah satulah kenapa Sultan Taha mengungsi sampai ke Malaysia. Jadi sejarah-sejarah itu yang saya dapat dari orang tua itu meyakinkan saya bahwa untuk berkomunikasi dengan Belanda itu dia tidak mau. Jadi intinya apapun yang nanti terjadi ke depan, intinya Sultan Taha merupakan sosok bagi kami, pembela bangsa ini dan juga penyelamat kami lah. Oke, Sultan, kalau kita baca sejarah lah ya, Sejarah, Jambi, betul. ada undang-undang sejarah Jambi, kan dalam Kesultanan Jambi itu ada namanya Kepati Dalam, gitu ya. Betul, Ada betul. Kepati Luar, Betul, ada Pati Kodi Dalam, Pati Hakim, Luar. gitu. Betul. Nah, dengan adanya Sultan sekarang itu seperti apa dengan struktur Ya, jadi itu? kita sudah bikin struktur kita, sudah kita susun beserta gelarnya, tapi belum kita publikasi karena di adat kita ataupun di Kesultanan sendiri itu ada tata caranya untuk mengeluarkan siapa struktur di dalam kesultanan. Jadi harus ada acara. Jadi insya Allah di habis lebaran ini setelah urusan saya nanti kelar sama di luar, saya akan membuat suatu acara itu pengukuhan pengurus Kesultanan Jambi. Jadi di situ ada mulai dari penasehat, nanti ada turun ke Sultan, Sultan turun lagi ke Pangeran Ratu. Pangeran Ratu nanti di sebelahnya ada Putra Mahkota, itu anak saya sendiri. Kalau Pangeran Ratu saya pasti udah saya bilang itu adalah abang saya. Abang saya yaitu Pangeran Ratu 3 sekarang dia, Rano Dwi Anggoro, insya Allah nanti sebentar lagi akan hadir. Jadi di bawah mereka itu baru dibantu namanya Pati. Pati pun ada dua, koordinator Pati 1 itu yang mengkoordinir Pati Luar dan Pati Dalam. Pati Luar dan Pati Dalam itu ada 5 Pati Luar dan 5 Pati Dalam sebagai ketua untuk sebagai bidangnya. Ya, bidangnya. Jadi ada 5 dan beranggotakan satu Pati itu, satu ketua beranggotakan 2 sampai 3 orang. Jadi di bawah Pati nanti ada lagi namanya Jenang. Jenang baru namanya Ulu Balang, baru namanya Raja-Raja kecil lagi di bawah. Raja kecil itu kita lagi sowan juga siapa yang kita akan pilih dari Tanjabbar, Tanjabtim, dari Batanghari. Nah, itu dan di bawah lagi baru warga dan suku anak dalam. Jadi tetap kita libatkan semua. Iya. Ya, oke, mungkin kita sudah mendekati menit-menit terakhir ya Sultan. Sehari-hari kan Sultan juga beraktivitas layaknya orang umumnya. Betul. Jadi seperti apa itu Sultan? Ada nggak perasaan gimana gitu? Ya. Dengan lingkungan orang-orang sekitar. Betul. Jadi sebelumnya saya ceritakan dulu, saya sebenarnya bekerja juga di PT Gong Otomal atau Toyota Pal 10 ya. Jadi kalau untuk keseharian semenjak jadi Sultan, otomatis pasti ada yang lebih lah dari saya. Maksudnya ada yang lebih itu mereka pasti lebih ngargain kita dari biasanya. Dulu bertemannya biasa, sekarang pasti lebih. Malah jangankan apa orang-orang tua yang apa aja sudah, wah ini udah Sultan baru nih, udah apa, karena memang sebenarnya saya juga nggak gila hormat sih, jujur aja nggak gila hormat, karena pesan dari almarhum itu ya punya Sultan bukan satu gitu. Jadi Sultan ini punya milik bersama dalam arti kata kita hanya meluruskan sejarah, dalam arti kata kalau untuk pergaulan itu mereka ya ada yang bangga sih, ada yang bangga sampai mereka ada Sultan, ayo foto-foto, sampai pengen bikin acara, bang nanti kalau seandainya aku ada acara cukuran anak, abang pakai baju kebesaran ya, aku pengen Sultan Jambi datang untuk baju kebesaran apa? Ini baju kebesaran, jadi memang baju kebesaran adat Jambi yang untuk dipakai di kita. Jadi kalau umumnya itu kita ngambil dari riwayat Pangeran Ratu dulu. Pangeran Ratu dulu berbentuk pakaiannya seperti inilah. Ya, jadi ini yang kita bukan sembarang. Kalau untuk warna memang kita warna kuning, yang rajanya Jambi. Sementara kalau yang untuk warna biru itu adalah Putra Mahkota ataupun Pangeran Ratu. Nanti yang warna merah itu adalah Pati-Pati. Ya, jadi nggak salah di Jambi bahwa pemilihan itu memang seperti ini. Kalau untuk logo dan apa ini yang di baju di dempel ini bukan sebagai pamer ya. Bahwa semuanya ada arti di sini ya, bahwa ini penghargaan dari kesultanan luar, bahwa kita udah dapat gelar dan disahkan.
saya juga mau beritahu ke warga Jambi bahwa Kesultanan Melayu Jambi itu sebenarnya udah terdaftar di 5 lembaga Kesultanan Nusantara. Contoh di FSKN, Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, lalu di Matra, Masyarakat Adat Nusantara, lalu di MAKN, Majelis Adat Nusantara, terakhir di LGB dan LKPASI. Jadi kita sudah terdaftar semua. Dan tiap bulan itu ada acara ngundang saya untuk melakukan kegiatan. Yang paling terakhir saya sama Muldoko terakhir seminggu 2 hari sebelum bulan puasa saya bertemu sama Pak Muldoko. Yang paling saya sesalkan dari Jambi yaitu kita dari semua provinsi untuk acara tari kreasi se-Nusantara Jambi nggak kirim ke Kanda. Jadi itu adalah tugas saya juga. Saya akan bersilaturahmi kalau memang nggak ada dari tarian dari provinsi Jambi atau mengataskan nama Jambi, saya akan kirim tari berdasarkan atas nama kesultanan. Yang penting ada, ya. Jangan sampai kita nggak tampil. Sementara waktu acara penyerahan piala saya diundang loh. Malah saya yang disuruh untuk nyerahin piala ke yang pemenang-pemenang tari tersebut. Iya, jadi sangat riskan dan sangat sedih saya. Itu pun Sultan yang diundang dalam GLB itu enggak semuanya, jadi pilihan. Ya. Sultan Banten dari Padang, Datuk dari Mandi Angin, termasuk Sultan Jambi, cuman yang dari Sumateranya. Jadi tapi yang kita sayangkan itu tadi Kak Ganda, kenapa Jambi nggak kirim tari kreasi ini? Bahwa itu jadi catatan pemerintah. Jadi soalnya bukan catatan pemerintah sih, PR saya juga. Siap. PR saya jadi untuk melibatkan, panggil sih mana yang bisa nari, panggil apa, kita akan bikin videonya, kita kirim. Jadi kita minimal ada ikut lah. Menang nggak menang belakangan, yang penting ada tampil itu aja. Oke Sultan, menarik sebenarnya perbincangan kita. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan. Iya. Mungkin mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi, Iya. bisa ngobrol lagi, Betul. memberi pencerahan kepada masyarakat. Betul. Mungkin terakhir Sultan, singkat saja. Siap. Pesan lah untuk pesan yang ingin Sultan sampaikan untuk masyarakat Jambi. Oke. Silakan. Jadi pesan saya sekali lagi, saya hanya Kesultanan Melayu Pelestarian. Jadi di sini saya cuma bertujuan untuk mengangkat adat istiadat Jambi. Jadi tujuan saya di sini nggak lain nggak bukan pengen raja Jambi, bukan. Tapi saya pengennya kita menyatu untuk membangkitkan kembali adat istiadat yang dimana Jambi sepertinya tertinggal dalam arti kata mereka sudah maju untuk dalam segala hal, tapi kenapa kita masih tertinggal. Jadi kepada masyarakat Jambi, tolong bantu saya untuk menaikkan adat istiadat Jambi ini dengan cara ya dukung kita lah, dukung Kesultanan Jambi. Jadi dengan tujuan hanya untuk mengangkat adat istiadat Jambi, nggak lain nggak bukan. Boleh sowan ke kita, nanti saya akan kasih nomor HP saya. Siapa yang mau bersilaturahmi ke rumah atau bertemu di manapun, saya persilahkan. Itu aja Kak Kanda. Oke, Tribuners, itu perbincangan singkat kita dengan Sultan Jambi. Demikian pula beliau telah menyampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat Jambi bahwa intinya kita butuh bersinergi untuk kembali mengangkat batang terendam lah mengenai adat istiadat dan kerajaan Jambi. Betul. Oke, saya Dedi Rahmawan. Sebelum saya akhiri, ada satu pantun dari saya. Burung balam di atas batu, tumbuh di dekat si batang bulu. Saya Susun dari Nan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.